Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian yang keempat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Radio FM LSK 107,9. Kita lanjut pada bagian yang keempat. Jadi episode petang hari ini bagian ketiga sudah berlalu. Sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat. Berkelanjutan dari apa yang diupayakan oleh Abu Lahab dan istrinya yang suka ngompori, manas-manasi, membakar semangat para musyrikin kafir Mekah, orang-orang Quraisy agar jangan menerima Islam. Wah, luar biasa ya. Kira-kira zaman sekarang ada nggak tuh para orang-orang yang nggak suka Islam atau nggak suka nilai-nilai kebaikan? Yang baik-baik itu akhirnya bagaimana caranya diupayakan agar yang baik itu jadi jelek. Ini orang-orang yang jelek berupaya dia merasa baik. Dan zaman sekarang kan begitu. Apa bedanya dari zaman Abu Lahab dan Abu Jahal dan yang lainnya? Ya, sedemikian ya upayanya mereka betul-betul serius ya, karena mereka yakin ya, jangan merubah ajaran nenek moyang, jangan merubah sesembahan kami berhala-berhala. Nah, disinilah ya para pemirsa ya, kalau kita tahu tentang sejarah bagaimana mempertahankan iman, makanya kita harus kenal iman itu apa ya. Iman itu ada suatu keyakinan di dalam hati, akidah yang kemudian diucapkan dengan lisan. Artinya kita mengucapkan ya, mengikrarkan kecenderungan hati kita itu diucapkan. Saya percaya kepada siapa? Kepada Allah misalkan, percaya kepada malaikat, percaya kepada Al-Quran, wahyu, para rasul, dan seterusnya. Selain setelah kita mengucapkan dengan lisan, bagaimana mewujudkan dalam amal perbuatan. Itulah iman. Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, 107,9 Radio LSK, kita masih bersama Suparno ya. Kalau saya bilang Ustadz Suparno ya, nama aku sajalah yang aku sebutkan Suparno, pengurus ya dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, kita lanjut nih. Di bagian yang keempat ini, bagaimana kondisi perjuangan saudara-saudara kita as-sabiqun al-awwalun dalam mempertahankan iman. Dirongrong, dicaci, dimaki, diculik, ada yang dibunuh. Wah, memang iya, Al-Quran seperti itu menggambarkannya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang kafir berupaya, memiliki upaya, berusaha, makar, punya program, punya ya bagaimana ya dia akan mengusir Nabi, menangkap Nabi, bahkan sampai membunuh Nabi dan pengikutnya. Luar biasa, ini Al-Quran yang ngomong. Allah tahu para pengikut Nabi itu salah satu sudah ada yang dibunuh, disiksa dan sebagainya. Ya, akhirnya Allah perintahkan ya untuk pergi berhijrah. Oh, luar biasa saudaraku ya. Jadi berjuang dulu, udah berjuang, ada rongrongan, ada upaya bagaimana menghalang-halangi sampai membunuh, sampai menculik, menikah dan sebagainya.
ya akhirnya ya disuruh hijrah. Sebab di Mekah ini ditanamkan keyakinan terus keyakinan. Dikenakan Allah dan Rasulnya, Allah sang pencipta langit dan bumi dan seterusnya, Nabi adalah sebagai utusan Allah yang mengajak Anda untuk hidup, ya, hidup secara Islami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Disuruh apa? Disuruh apa? Diseru yang bagaimana? Diserunya disuruh apa? Yaitu diseru untuk mendengarkan dakwah Nabi. Ya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Diajak dakwah, diajak lima yuhyikum, diajak bagaimana hidup secara Islami. Hidup Islam itu saling tolong menolong, saling kasih menyayangi, saling memberi, saling menghormati, saling melindungi. Nggak ada permusuhan, sayang menyayangi. Islam, ya, saling menyelamatkan, ya. Nah disinilah, ya, diajak umat manusia itu untuk hidup secara Islami. Jangan hidup secara aturan gak jelas. Sesama teman saling menfitnah, sesama teman saling membuli, sama teman menipu, sama teman membohongi teman, sama teman, wah, akhirnya apa? Ketahuan bohongnya, akhirnya, wah, saya sih nggak mau teman sama dia, dia tukang bohong, saya dibohongi, nggak mau, saya nggak mau punya teman tukang bohong, nggak mau, katanya. Nah, saya nggak mau teman itu suka ingkar janji, ya, ngomongnya baik, janji baik, belok ditepati. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan, ya, bagaimana memuliakan manusia, ya, agar muncul sifat kemanusiaannya. Kalau yang membenci orang, memfitnah orang, ya, itu bukan sifat kemanusiaan, bukan sifat kemanusiaan, sifat kebinatangan. Pengen kenyang sendiri, pengen kaya sendiri, ya. Binatang gimana? Kalau makan pengen makan kenyang, ya. Tidak tahu temennya, yang penting aku kenyang, udah kenyang sudah, ya. Nah di situ Islam nggak ngajarkan sifat kayak binatang seperti itu. Nah para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi pendalaman akidah luar biasa itu didahulukan, ya. Ya, kita tahu dalam para ustadz di sekolah madrasah atau di masjid-masjid diajarkan dan sekaligus juga mengajarkan puji-pujian itu, mengenalkan sifat-sifat Allah, tentang keesaan Allah, sifat Allah Maha Kasih, Maha Sayang, wujud kidam baqa walafatul awadisi kiamu binafsihi wahdani akudrati roda ilmu hayat kama basar kalam. Tuh di nadanya didomkannya itu jadi enak kedengarannya, luar biasa saudaraku, ya. Nah demikian pula, ya, kita wong cermat juga punya apa nih, ya, punya, ya, sumpah suci anan jero ati dekat isun ngaku Tuhan siji dudingin waktu zaman ajali Allah iku berdiri
berdiri sendiri. Oh ya, Allah itu berdiri sendiri. Ya, qiyamuhu binafsihi. Ya, artinya tidak ada duanya Allah itu. Tuhan tidak ada lagi, yang ada hanya illallah, illallah, yang ada hanya Allah. Jadi penanaman akidah, penanaman keyakinan ya tentang keesaan Allah harus ditanamkan dari kecil sama anak-anak kita. Sebagaimana Allah mengenalkan dalam rahim ibu kita, alastu birabbikum, kan begitu. Nah, oleh karena itu ya, para pemirsa di mana saja berada, pencinta radio LSK 107,9, mari anak-anak kita, keluarga kita semua, jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Islam. Ya, kita berikan pemahaman anak kita. Kalau anak kita merasa akan kita Islamkan, jangan lupa akidahnya, keimanannya. Nanti kalau sudah belajar tentang Islam, tentang iman, kita kolaborasikan keduanya itu dalam bentuk wujud amal nyata, itulah ihsan. Jadi 3 pilar itu antara Islam, iman, dan ihsan satu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Satu kesatuan luar biasa. Jadi semangat bagaimana menanamkan akidah untuk anak-anak kita, keluarga kita harus terus berupaya. Jangan kemudian kita ini lengah nanti akan diisi oleh kepercayaan lain. Ditambah lagi orang belajar Islam sekarang macam-macam ya, merasa udah pinter, terus kuliah dari doktor, kemudian jadi profesor, ilmunya banyak, malah pemahamannya tambah ngawur ya. Itu tuh contohnya ya, saya sebutkan saja lah, tuh Ade Armando. Makanya si dosen juga, nggak tahu dosen apa, nggak tahu ya, ngajar di perguruan tinggi negeri katanya sih. Tapi kok pikirannya seperti itu? Ya nggak perlu ngapalin Quran. Buat apa ngapalin Quran capek-capek? Kalau pengen tahu Quran, dia klik Google, klik baca, selesai. Enak deh, nggak capek-capek. Dia nggak paham ketika orang menghafal Quran. Ya. Menghafal Quran, satu huruf dapat pahala. Dia nggak tahu pahala, mungkin dia nggak perlu, mungkin ya ada pahalanya. Ya, buat apa katanya baca Quran nggak ngerti? Ya, udah bisa baca Quran tapi tidak ngerti. Nah di situ ya saudaraku ya, baca Quran itu satu huruf satu pahala. Kalau Al-Fatihah saja kita baca ada berapa huruf tuh? Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Wah, luar biasa. Ketika kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, berapa pahalanya? Ya. Jadi memang semakin pintar semakin ngaco. Ya, semakin ngaco. Nah, seperti itulah, ya. Jadi banyak di antaranya ya, siapapun orangnya, kalau semakin pintar harus mawas diri kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan supaya kita jangan terlalu jauh. Nah demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nanti kita lanjut pada bagian yang keberapa? Yang keempat ya. Masih ada waktu ya, kita bagian yang kelima. Untuk bagian yang keempat kita selesai dulu, kita lanjutkan nanti pada bagian yang kelima. Yaitu apa bagian kelima? Yaitu di mana Nabi Muhammad siap-siap mau hijrah. Demikian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita lanjut kepada bagian yang kelima.